Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat yuk siapa saja yang minggu lalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Hai teman-teman, shalom. Senang sekali kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu bersama saya Jessica, saya Dana, dan saya Joe. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami dalam ibadah hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Yuk teman-teman, kita anak sekolah minggu harus sukacita karena Tuhan Yesus memberikan sukacita abadi. Yuk kita menyanyikan lagu sama-sama. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A. Cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati, sukacita abadi. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati, sukacita abadi, sukacita abadi. Teman-teman, kali ini Zoe ingin memuji nama Tuhan. Oh iya, Joe mau menyanyikan lagu apa? Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu pujian Cuit-cuit dubidu dam-dam. Cuit-cuit dubidu dam-dam, shalalalalala.
sudah mempersembahkan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Ayo teman-teman, kita belajar firman Tuhan dari Kalena. Tapi sebelumnya kita menyanyi pujian Yesus Sahabatku. Sahabat dan rajaku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan rajaku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah karyamu, sahabat dan rajaku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus, sahabatku dan rajaku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus, sahabatku dan rajaku. Yesus, sahabatku dan Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah memuji Tuhan. Ini saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Ikuti saja Ibu Lena berdoa di dalam hati ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami waktu. Kami boleh memuji Tuhan, bernyanyi untuk memuji Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami semua boleh duduk diam dengan manis, mendengarkan Ibu Lena yang akan bercerita, seperti Samuel kecil yang selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya. Ceritanya hari ini adalah tentang seorang yang tadinya sangat tidak suka kepada orang yang memuji Tuhan. Sangat tidak suka kepada orang kalau ada orang yang menyebutkan nama Tuhan Yesus.
Dia marah kalau dia lihat orang beribadah, lihat orang berdoa, dia lihat orang menyanyi menyebutkan nama Tuhan. Pasti dia kejar, dia tangkap, dia pukul. Bahkan itu orang dipukul sampai gitu ya. Semua pada waktu itu orang ketakutan. Orang yang percaya kepada Tuhan ketakutan. Orang yang mau beribadah ketakutan. Mereka ngumpet-ngumpet berdoanya. Ngumpet-ngumpet mereka ibadahnya. Aduh, kasihan sekali. Nah, karena takut kepada orang ini, namanya siapa tahu? Namanya Saulus. Nah, pokoknya dia berkeliling. Siapa yang memuji Tuhan aku tangkap. Awas, tidak boleh menyebutkan nama Tuhan. Pada suatu kali dia pergi kepada pemimpin. Umpamanya kalau zaman sekarang tuh dia pergi kepada presiden. Bapak Presiden, berikan saya surat perintah. Aku mau pergi ke Damsyik. Di sana aku dengar banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di sana aku dengar orang-orang pada beribadah kepada Tuhan Yesus. Aku mau pergi ke situ. Berikan aku surat. Diberikanlah dia surat. Lalu dia berangkat. Pada waktu dia berangkat, di dalam perjalanan anak-anak, dia sama teman-temannya juga. Dia gak sendirian. Banyak temannya yang mengikuti dia. Nah, pada waktu di jalan, dia mendengarkan. Nah, dalam perjalanan ke Damsyik, dia sudah dekat kota itu, tiba-tiba ada cahaya memancar. Kalau sekarang mungkin kayak kilat kali ya. Kan kalau zaman sekarang ya, kalau mau hujan ada petir, ada kilat, cung gitu. Lebih dari situ anak-anak. Pokoknya kilatnya tuh cahayanya gitu, sampai bikin silau. Saking silaunya si Bapak Saulus tadi sampai jatuh rebah ke tanah. Teman-temannya juga, teman-temannya rebah jatuh ke tanah. Matanya silau, mata mereka tidak bisa dibuka, mereka tutup mata. Kemudian setelah itu anak-anak, mereka mendengarkan suara. Suaranya tuh, Saulus, Saulus. Lalu Saulus, Bapak Saulus itu bilang, siapa engkau? Tuhan. Lah, dia tahu ternyata sama Tuhan. Dia kenal ternyata sama Tuhan. Buktinya dia enggak bilang, siapa kamu yang manggil aku orang jahat? Enggak. Dia bilang, siapa engkau? Tuhan, dia bilang ya. Lalu jawab Saulus, siapa engkau? Tuhan, katanya. Lalu suara itu bilang, akulah Tuhan yang engkau aniaya, kata suara itu. Tapi nggak kelihatan orang yang ngomong, cuman suaranya aja yang kedengaran. Akulah Yesus yang kau aniaya itu, katanya. Lalu terus, pergilah, bangunlah, kamu pergi. Nah, terus teman-temannya heran, kok ada suara tapi tidak ada orangnya. Saulus bangun, dia buka mata, tapi dia buka mata anak-anak, dia tidak bisa melihat. Matanya buta. Dia pikir karena silau tadi kan mereka semua tutup mata, gak bisa memandang karena silaunya. Nah, teman-temannya mah bisa melihat, tapi Saulus buka mata, dia tidak bisa melihat. Waduh, lalu setelah itu Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka, teman-temannya harus tuntun dia sampai 3 hari lamanya dalam keadaan buta. 3 hari lamanya dia tidak bisa melihat, dia tidak makan, dia tidak minum. Lalu Roh Tuhan datang kepada seseorang yang ada di Damsyik. Tadi kan tujuannya si Bapak Saulus sama teman-temannya itu kan mau ke Damsyik. Di Damsyik itu ternyata ada seorang hamba Tuhan namanya Ananias.
Lalu Tuhan datang kepada Ananias. Tuhan bilang begini kepada Ananias. Ananias. Lalu jawab Ananias, ini aku Tuhan. Ketahuan kalau orang-orang yang selalu dekat bergaul dengan Tuhan. Maksudnya bergaul apa sih Bu Lena? Maksudnya bergaul dengan Tuhan itu sering-sering berdoa. Berdoa itu namanya ngobrol sama Tuhan, ya. Jadi orang yang sering ngobrol sama Tuhan itu artinya berdoa, pasti tahu kalau ada yang berbicara, siap Tuhan. Langsung begitu Ananias. Lalu Tuhan bilang begini kepada Ananias, Ananias, sekarang kamu pergi ke jalan yang namanya jalan lurus. Ada ternyata loh, kalau di Tuparek kan ada jalan Paledang, ada jalan Tuparek. Nah, Tuhan suruh Ananias ke jalan lurus. Nah, Tuhan bilang, kamu pergi ke jalan lurus. Di situ, carilah di situ, katanya. Nah, Tuhan bilang begini, pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah rumah Yudas, seorang dari Tarsus. Di situ ada seseorang lagi berdoa. Siapa ya kira-kira di situ? Siapa Tuhan? Ananias bilang, pokoknya yang namanya hamba Tuhan itu kalau diperintahkan kemanapun harus pergi. Apalagi yang memerintahkan Tuhan pasti harus mau, ya. Lalu, seorang yang bernama, kamu pergi ke situ. Di situ ada orang yang sedang berdoa. Nah, kamu datang kepada dia, lalu kamu harus memberkati dia. Nah, siapa Tuhan? Itu loh Saulus. Ananias langsung takut karena nama Saulus ini udah terkenal kemana-mana. Dia orang jahat. Dia jahat sekali kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Ananias takut, aduh Tuhan, dia itu kan jahat. Lalu firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah pilihanku. Oh, ternyata Saulus tadinya orang jahat, akhirnya Tuhan mau ubah dia jadi orang baik. Saulus yang tadinya tidak suka sama orang yang percaya kepada Tuhan, sekarang Tuhan mau pakai dia untuk mengajak orang-orang supaya percaya kepada Tuhan, supaya beribadah kepada Tuhan. Lalu Ananias tadinya kan takut, ya. Aduh Tuhan, mana tadi Tuhan, pergilah sebab orang ini adalah pilihan bagiku, kata Tuhan, untuk memberitakan namaku, kata Tuhan, kepada bangsa-bangsa. Lalu Ananias mau gak ya? Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Dilihatnya Saulus lagi duduk di situ. Dia lagi berdoa, masih buta anak-anak. Nasi buta dia dan tidak makan. Bayangin 3 hari. Orang mah puasa dari pagi sampai sore udah lemes. Ya, anak-anak kalau nggak dikasih sama mama makan lemes kok. Lemes dong, lapar, haus. Nah, itu baru ya masih pagi ya. Mama lapar. Ya ilah, baru pagi. Ini 3 hari loh anak-anak. Saulus nggak makan, nggak minum, matanya buta. Lalu Ananias pergi ke situ, masuk ke rumah itu. Lalu Ananias menumpangkan tangan kepada Saulus. Lalu Ananias bilang gini kali ya, dipegang kepalanya. Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang tadi menyuruh aku ke sini supaya kamu bisa melihat lagi dan kamu akan penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus itu apa sih Bu Lena? Iya, Roh Kudus itu maksudnya rohnya Tuhan. Seperti sekarang, walaupun kita nggak
bisa lihat Tuhan. Tuhan di mana-mana nggak kelihatan. Tapi rohnya Tuhan ada bersama dengan kita sekarang. Nah, mau lihat? Kalau mau lihat, saat berdoa anak-anak itu sebabnya. Saat berdoa selalu disuruh lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata supaya kita bisa melihat rohnya Tuhan. Roh Kudus itu di mana? Di dalam hati. Berdoa dengan sungguh-sungguh, lipat tangan, tutup mata, kita bisa lihat rohnya Tuhan. Nah, aku disuruh Tuhan ke sini untuk memberkati kamu supaya kamu bisa lihat lagi, supaya kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu seketika itu juga mata Saulus berubah. Bisa melihat, wah, bisa melihat, wah, aku bisa melihat lagi. Kemudian, nah, Saulus tinggal beberapa lama di situ. Nah, bersama dengan murid-muridnya, walaupun tadinya murid-muridnya Tuhan Yesus agak takut-takut, takut sama dia, takut dipukul, takut sama dia, takut ditangkap, nanti kita dipenjarakan, takut sama dia, nanti takut kita. Oh, tapi sekarang mereka lihat, Saulus yang tadinya galak, kalau orang suka marah-marah tuh matanya kan galak, merah kali matanya ya. Ini sekarang kok matanya enggak galak ya? Kok matanya enggak merah lagi ya? Gitu kali ya. Kalau orang marah-marah kan biasanya matanya merah. Nah, terus mereka lihat, tadinya mukanya kan serem. Kok sekarang Saulus kok jadi ramah ya, suka senyum ya. Nah, akhirnya lama-lama mereka tidak takut lagi kepada Saulus. Nah, yang tadinya Saulus jahat, tidak suka sama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus sudah tangkap dia, berbicara kepada dia di jalan melalui apa tadi anak-anak? Kilat. Nah, melalui kilat Saulus jadi bertobat. Akhirnya Saulus pergi kemana-mana, bukan lagi menangkap orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi Saulus pergi kemana-mana bersama dengan murid-muridnya untuk mengajak orang, hai semua, ayo, semua harus percaya kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, ayo beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, akhirnya Saulus betul-betul dipakai Tuhan, betul-betul diberkati Tuhan, betul-betul diselamatkan Tuhan, karena hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa masuk surga. Biar juga dia baik, enggak pelit, enggak berbohong, rajin ibadah. Tapi kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bisa masuk surga enggak? Enggak. Siapa bilang? Di Alkitab anak-anak. Makanya anak-anak, adik-adik yang masih kecil, rajin belajar, rajin sekolah supaya pintar baca. Nanti baca deh di Alkitab. Bukan Ibu Lena yang bilang loh, di Alkitab. Siapa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan diselamatkan, tidak akan masuk surga. Beruntung banget ya Bapak Saulus ya. Coba kalau Tuhan Yesus nggak sayang sama dia, dibiarin aja dia jadi orang jahat, masuk neraka deh. Tapi sekarang Saulus menjadi alat Tuhan untuk membawa orang-orang, mengajak orang-orang, mengajar orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dia pergi kemana-mana, ke Yudea, Galilea, Samaria. Nah, jemaat di sana sekarang yang tadinya mereka hidup dalam ketakutan, suka ngumpat, kalau mau ibadah ngumpet-ngumpet, nanti takut Saulus sama teman-temannya lihat kita. Tapi sekarang enggak, mereka sekarang hidup damai, sejahtera. Karena apa? Saulus yang tadinya jahat sekarang sudah baik. Nah, anak-anak, mau gak dipakai sama Tuhan kayak Saulus? Mengajak orang-orang ibadah yang rajin, berdoa yang rajin. Mama papa yang belum mau ibadah, ajak ya anak-anak ya, bawa ya. Ayo mama papa, ayo kita ke gereja mama papa. Tuhan
aku tak rela. Kalau kau masuk neraka, ku ingin mama papa masuk surga semua. Kayak Saulus kecil ya, untuk mengajak orang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Oke anak-anak? Oke, sekian cerita firman Tuhan hari ini. Nah, supaya kita semua menjadi Saulus, mengajak orang-orang percaya kepada Tuhan. Oke? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita tentang Saulus yang tadinya tidak suka kepada orang yang memuji Tuhan, tidak suka kepada orang yang menyebutkan nama Tuhan, tidak suka kepada orang yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sayang kepada Saulus. Tuhan tangkap Saulus. Tuhan pakai Saulus untuk bertobat, menjadi baik, dan mengajak orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau supaya kami semua menjadi Saulus kecil untuk mengajak orang-orang percaya kepada Tuhan, untuk membawa orang-orang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Bapa, supaya kami semua menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dadah, sampai minggu depan. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.